Jangan takut dihina, jangan takut dicaci maki, jangan takut kehilangan hak waris, ahli waris, tetapi takutlah kehilangan keselamatan. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, saya baru selesai jogging ya, jogging sore, olahraga supaya jasmani tambah sehat. Rohani kita sehat, jasmani kita juga harus sehat, dan kita harus jaga jasmani agar semakin lama kita bisa dipakai oleh Tuhan di dalam melakukan pelayanan penginjilan. Bapak Ibu, sering sekali kita mendengar dari saudara kita, tetangga kita RT 0666, di mana mereka mengatakan bahwa agamaku paling benar, agamaku paling diridhoi oleh Allah, agamaku paling diridhoi oleh Tuhan. Semua pemeluk agama, tidak ada satupun pemeluk agama yang mengatakan agamaku paling jelek, agamaku tidak diridhoi oleh Tuhan, agamaku tidak diridhoi oleh pemuka agama. Tidak ada. Semua pemuka agama pasti mengatakan hal yang sama seperti yang kita dengar dari tetangga kita RT 0666. Yang paling penting adalah, adakah pemuka agama yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang paling penting, adakah seorang nabi yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali melalui aku. Adakah yang paling penting, orang yang mengatakan akulah jalan kebenaran? Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali melalui aku. Adakah utusan yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali melalui aku. Bapak Ibu, saudara boleh cari di buku manapun, di kitab manapun, saudara tidak akan menemukan orang yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kecuali saudara dapatkan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Maka apabila saudara belum beriman kepada Yesus, masih ada kesempatan untuk saudara bertobat. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada kata terlambat ketika kita melakukan pertobatan. Ketika kita sadar akan kesalahan, pelanggaran, dosa kita. Ketika kita sadar tidak ada pribadi yang menjamin kita untuk masuk surga. Ketika kita baru menyadari tidak ada nabi dan rasul, pemuka agama manapun yang bisa berjamin kita untuk masuk surga. Kita harus berani ambil keputusan. Tidak ada kata terlambat. Pribadi yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Hanya Yesus HaMasiah, Yesus Kristus. Bapak Ibu, kenapa? Karena ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita melihat Yesus, maka sama halnya kita melihat Bapa. Saudaraku, kenapa? Karena Yesus dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Kembali lagi kepada apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu pribadi pun, tidak ada satu utusan pun, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu pemuka agama pun yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku kecuali Yesus HaMasiah, Yesus Kristus. Bapak Ibu, apa yang membuat saudara ragu untuk datang kepadanya? Ya, apa? Coba saudara tulis di kolom komentar. Keraguan apa yang membuat saudara sehingga saudara enggan untuk datang kepada Yesus? Sehingga saudara tidak sudi untuk beriman percaya kepada Yesus? Apa gara-gara dia manusia biasa? Bapak Ibu bisa melihat, tidak saudara dapatkan satupun kesalahan dan pelanggaran pada diri Yesus. Dia satu-satunya pribadi yang tidak tersentuh dengan dosa, Bapak Ibu. Dan dia satu-satunya pribadi yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang tidak pernah melakukan pelanggaran, yang tidak pernah melakukan dosa. Maka dia sangat layak dijadikan sebagai panutan kita. Karena dia satu-satunya pribadi yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Apa yang membuat saudara enggan untuk datang kepadanya? Ayo Bapak Ibu, hilangkan ego. Buangkan ego saudara. Datang kepada Dia. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akui kesalahan, akui dosa, akui pelanggaran. Maka Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia tidak pernah melihat dan menghitung kesalahan dosa-dosa kita yang masa lalu, Bapak Ibu. Dia benar-benar panjang sabar. Dia adalah pribadi yang Maha Pengampun.
Tidak pernah dia melihat kesalahan, pelanggaran, dan dosa masa lalu kita, saudaraku. Jangan enggan untuk datang kepada dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu. Ya, jangan pernah enggan untuk datang kepada dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktunya belum terlambat, saudaraku. Nanti saudara akan menyesal ketika saudara diperhadapkan dengan Hakim yang Maha Adil. Dia memperlihatkan segala aktivitas saudara masa di dunia ini, segala kelakuan saudara, segala ucapan saudara masa di dunia ini. Nanti saudara baru menyesal, tetapi waktunya sudah terlambat. Ya, waktunya sudah terlambat. Masa di dunia inilah saudara harus berani ambil keputusan. Jangan takut dihina, jangan takut dicaci maki, jangan takut kehilangan job, saudaraku. Jangan takut kehilangan hak waris, ahli waris, tetapi takutlah kehilangan keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam pribadi Yeshua HaMashiach. Dia datang ke dunia ini menawarkan keselamatan kepada kita. Karena dia satu-satunya yang berani menjamin keselamatan kita, Bapak Ibu. Jangan pernah takut untuk datang, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tidak ada pribadi lain yang berani memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada kita selain dia, saudara. Maka dia satu-satunya Tuhan, Elohim yang hidup, Elohim yang kelihatan. Maka dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, tunggu apa lagi? Jangan sampai saudara ketika berhadapan dengan Hakim yang Maha Adil, di situ saudara baru menyesal. Tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Tidak ada gunanya lagi. Alkitab mengatakan, apa gunanya kita memiliki seluruh isi dunia ini bila jiwa kita tidak selamat? Bila kita masuk neraka, apa gunanya kita memiliki semua apa yang kita nikmati masa di dunia ini kalau kita nanti masuk neraka? Bukankah sudah ditetapkan masuk neraka? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan masuk neraka. Maka saya katakan, tidak ada pribadi yang menjamin keselamatan kita kecuali Yesus. Datang kepada dia, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa kita diampuni dan kita berada di dalam surga bersama dengan para soleh-soleh Tuhan, Bapak Ibu. Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana Bang Effendi? Banyak sekali orang di sekitar kita yang tidak percaya kepada dia. Injil Yohanes katakan juga, yang tidak percaya kepada Yesus, orang tersebut berada di bawah hukuman. Tentu saudara tidak mau berada di bawah hukuman. Tentu saudara tidak ada yang mau masuk neraka. Keputusan ada di tangan saudara masing-masing. Saya hanya orang yang menyampaikan, orang yang memberikan peringatan kepada saudara, orang yang mengajak saudara untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keputusannya mutlak ada di tangan saudara, ada di dalam hati dan pikiran saudara. Saudara terima dia, maka saudara selamat. Saudara tidak terima dia, maka saudara tidak selamat. Ya, saudara terima dia, saudara berada di dalam surga. Saudara tolak dia, saudara berada di bawah hukuman maut, yaitu dalam neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan Habaget, orang-orang yang kita layani, yang kita injili, mereka terbuka hatinya, terbuka pikirannya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk ke surga kalau tidak melalui Yesus. Terima kasih. Assalamualaikum bisim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim adoda Yesus hamasiah. Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya lanjut jogging lagi ya. Saya lanjut olahraga sore lagi supaya lemak-lemaknya terkuras, saudaraku ya. Seperti saya katakan tadi, rohani kita harus naik dan jasmani kita juga harus tetap fit, tetap prima, saudaraku ya. Agar segala sakit penyakit, kolesterol hilang, maka kita perlu menjaga tubuh jasmani kita agar pikiran kita jernih, hati kita sehat, jantung kita sehat. Yang kedua, jaga pola makan, jaga minum, saudara. Jangan suka makan lemak.
Kalau saudara suka makan daging babi, ya saudara harus jaga-jaga ya. Jangan banyak-banyak makan, terlalu nikmat saudaraku, terlalu nikmat daging babi itu. Hati-hati, saya sudah lama sekali tidak makan B2 panggang ya. Nah, kepingin juga saya makan B2 panggang. Baik saudaraku, terima kasih. Saya lanjut jogging sore.